Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Bermula dari, ada seorang pengangguran yang sering bermain handphone. Namun, saat berlama-lama bermain, ia mulai bosan dan mencari kenalan di sosial media. Dia akhirnya menemukan gadis SMA yang membuatnya jatuh hati. Tapi dari perkenalan tersebutlah, awal dari masalah yang akan terjadi. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah? Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Jadi, berawal di sebuah daerah yang bernama Idirayo, Aceh Timur. Di desa tersebut hiduplah seorang warga yang bernama Kurniawan, atau bisa dipanggil Wawan, yang telah berumur 19 tahun. Walaupun usianya ini masih 19 tahun, kebiasaan dari Wawan itu tidak seperti kebanyakan dari orang di usianya. Wawan ini bisa dikatakan memiliki kebiasaan yang cukup bebas. Hal itu dikarenakan ia adalah seorang pengangguran di usia yang terpalut muda. Diketahui, Wawan telah putus sekolah sejak menyelesaikan SD-nya, atau sekolah dasar. Bahkan sobat, setelah ia menyelesaikan sekolahnya tersebut, ia masih belum memiliki pekerjaan tetap. Di dalam kesehariannya juga, Wawan sering menghabiskan waktunya untuk bermain handphone dan membuka sosial media. Sebenarnya, tidak ada informasi latar belakang dari keluarga Wawan ini. Tapi, yang jelasnya, ia masih memiliki kakak yang menemaninya. Singkat cerita, pada Desember 2021, setelah Wawan bosan bermain handphone, ia mulai berniat untuk berkenalan di sosial media. Setelah mencari-cari kenalan yang kira ia cocok, pria berusia 19 tahun itu pun berhenti dengan seorang gadis yang bernama Nengsi. Gadis tersebut berumur 17 tahun, dan tinggal tidak jauh dari kediaman Wawan ini. Mereka pun pada saat itu berkenalan seperti kebanyakan orang pada umumnya. Nengsi yang merasa Wawan ini asyik diajak ngobrol, ia pun menanggapinya. Sejak perkenalannya tersebut, mereka pun saling akrab satu sama lain. Setelah berminggu-minggu ia berkenalan, Nengsi yang pada saat itu di rumah temannya, meminta Wawan untuk menjemputnya. Karena pada saat itu hari sudah gelap, dan tidak ada keluarga dari Nengsi yang sempat untuk mengantarnya. Wawan yang sebenarnya ingin juga bertemu dengan Nengsi, jelas mengiyakan tawarannya itu. Tidak lama kemudian, berangkatlah Wawan untuk menjemput kenalannya tersebut. Sesampainya ia ke sana, mereka sempat berbincang, dan menjelaskan tujuan rumah Nengsi ini di mana. Setelah paham tujuan rumah temannya itu, mereka pun mulai berangkat. Akan tetapi, pada saat Wawan mengantar Nengsi, cuaca saat itu hujan deras. Sehingga membuat nenek dari Nengsi ini khawatir. Ia sempat juga ditelepon sekitar jam 10 malam, karena ia belum pulang. Namun, Nengsi tidak mempedulikan itu semua. Ketika Wawan mengantar temannya itu, ia justru tidak mengantar Nengsi ke rumahnya, melainkan rumah Wawan. Sesampainya di rumah, Nengsi mulai bertanya dan mengatakan, "Kenapa kamu antar aku di sini? Ini kan bukan rumahku," ucapnya. Wawan pun menjawab, "Sebentar, aku mau ganti celana dulu, basah soalnya karena hujan tadi." Namun, pada saat ingin mengganti celananya itu, Wawan menarik paksa Nengsi ke kamarnya. Awalnya Nengsi tidak mau, tapi Wawan menariknya sehingga kancing baju temannya itu terlepas. Sontak Nengsi pun pasrah. Sesampainya di dalam kamar, Wawan memaksanya untuk melepaskan pakaiannya itu. Jelas di sini Nengsi menolaknya, karena pada saat itu mereka baru berkenalan. Di sisi lain, Wawam yang gelap mata akhirnya memaksa untuk membuka baju,
sehingga dengan ancamannya itu, membuat Nengsi ketakutan. Keduanya pun melakukan hubungan layaknya suami istri untuk pertama kalinya saat hujan. Usai melakukan hubungan tersebut, keduanya pun tertidur sampai pagi harinya. Sekitar pukul 6 WIB, Nengsi pun terbangun dan melihat tetangga Wawan juga sudah bangun untuk beraktivitas. Sehingga, ia tidak berani keluar dari rumah tersebut. Sampai akhirnya pada pukul 18 WIB, Nengsi keluar rumah. Dan kembali ke rumahnya. Pada saat di rumah, keluarganya pun sempat khawatir, tapi Nengsi berusaha menjelaskan semuanya. Alhasil, keluarga Nengsi pun percaya, terutama dengan sang nenek. Namun sobat, bukannya menceritakan dan melaporkan kejadian tersebut, Nengsi justru menutupinya. Bagaimana tidak, ia mulai merasa ketagihan dan merasa puas walaupun dipaksa saat melakukan hubungan terlarang itu. Sehingga pada April 2022, sekitar jam 9 malam sebelum masuk bulan suci Ramadan, Nengsi kembali menghubungi Wawan untuk datang ke rumahnya. Wawan yang sudah paham dengan permintaan Nengsi, jelas mengiyakannya. Sesampainya Wawan, mereka pun kembali melakukan hubungan terlarang itu tanpa basa-basi. Setelah selesai, Nengsi akhirnya memikirkan untuk melakukan hubungan tersebut terus-menerus. Sehingga, pada saat puasa pun, di pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di belakang rumah nenek Nengsi, mereka kembali melakukan hubungan lagi dan lagi. Hal tersebut terulang lagi pada Juli 2022. Ketika Nengsi sedang mengalami permasalahan atau bertengkar dengan keluarganya, meminta Wawan untuk menjemputnya. Nengsi pun mengatakan, "Aku tidak tahu tidur di mana, kamu bawa aku tempatmu saja ya," ujarnya. Awalnya Wawan menolak, dikarenakan ada kakaknya di rumah tersebut. Nengsi pun tidak masalah dengan itu, sehingga Wawan langsung membawa temannya tersebut ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Wawan mengajak Nengsi ke kamarnya. Setelah masuk, seperti biasa, mereka lagi-lagi melakukan hubungan layaknya suami istri. Padahal saat itu, mereka melakukannya di saat kakak Wawan ada di rumah. Diketahui sobat, saat pertama kali melakukan hubungan badan, umur Nengsi pada saat itu masih 15 tahun. Dan hal itu mereka lakukan hingga berumur 17 tahun. Mereka pun rutin melakukannya setiap minggu, mungkin 3 atau 4 kali dalam seminggu. Berawal dari 2021 hingga 2023. Bahkan sobat, mereka juga kadang melakukannya pada saat Nengsi datang bulan. Tibalah di mana waktu, ada tetangga yang curiga. Dan memberitahu orang tua Nengsi, kalau ada seorang laki-laki yang sering masuk ke dalam rumahnya. Sontak, ibu Nengsi ini memaksa anaknya untuk bercerita, siapa sebenarnya laki-laki itu. Karena di keluarganya, cuma dia yang mengenal pria tersebut. Nengsi yang dipaksa pun akhirnya jujur. Ketika mendengar cerita dari anaknya, seketika ibu Nengsi pun kaget, dan merasa kecewa dengan anaknya itu. Tidak terima dengan kejadian tersebut, akhirnya ibu Nengsi membawa Wawan ke kantor desa saat berada di rumahnya, dan kemudian diserahkan ke Polres Aceh Timur, agar diproses hukum. Atas perbuatan Wawan, kini ia hanya dihukum cambuk sebanyak 100 kali dan penjara selama 36 bulan. Bagaimana menurutmu guys? Dari cerita ini, kita belajar bahwa, awasilah anakmu, sebelum orang lain yang mengawasi anakmu sendiri.